Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Kemarin memang saya tidak sempat membuat konten karena saya sangat amat sibuk. Bahkan saya harus siaran pertandingan Liga 1 yang disiarkan di Indosiar ya, antara Semen Padang versus Dewa United yang berakhir untuk kemenangan Dewa United dengan skor telak 1-8. Tapi hari ini teman-teman saya punya waktu untuk membuat konten agar saya bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang Kevin Dix yang kemungkinan besar tidak akan bisa membela tim nasional Indonesia pada bulan November nanti untuk pertandingan lawan Jepang dan juga Arab Saudi, dan juga tentang kemungkinan comeback-nya Elkan Bagot untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan dukungan yang luar biasa untuk kemajuan channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers mendekati 1.050.000 total subscribers. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan yang luar biasa ini tetap konsisten dari teman-teman agar channel YouTube Triple B bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan besok teman-teman rencananya akan ada episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, yang saya akan mengundang seorang narasumber yang kalian sebetulnya sudah tidak asing lagi. Jadi besok sore rencananya saya akan upload konten terbaru dari program tersebut. Tapi untuk konten kali ini saya perlu menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya tim nasional Indonesia punya lini pertahanan yang solid. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, di 2 pertandingan terakhir tim nasional Indonesia, timnas kita kemasukan banyak gol. Secara total 4 gol dan 2 gol dalam 1 pertandingannya. Lawan Bahrain kemasukan 2 gol dan lawan China juga kemasukan 2 gol. Padahal sebelumnya lawan Australia kita mampu menahan imbang Australia, dan juga Arab Saudi kesulitan untuk bisa mencetak gol. Artinya memang ada titik lemah di lini pertahanan kita. Terlepas dengan rotasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan lawan China, tapi kita jelas bisa melihat kesulitan dari para pemain kita untuk bisa mengantisipasi situasi bola mati pada saat ada crossing-crossing yang masuk. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan juga di konten sebelumnya pada saat saya membahas tentang Kevin Dix, bahwa tidak ada salahnya PSSI akan menaturalisasi Kevin Dix agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia untuk membela tim nasional Indonesia. Karena memang timnas kita perlu tambahan kekuatan di sektor pertahanan. Tapi kita juga harus memahami bahwa Kevin Dix bukanlah seorang yang bisa langsung serta-merta mengubah koordinasi di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Karena tentu ini adalah pengalaman baru bagi Kevin Dix untuk bermain di kawasan Asia bersama timnas kita. Jadi kita juga tidak boleh salah paham dan langsung memberikan tekanan kepada pemain keturunan Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia dan berharap bahwa pemain tersebut bisa langsung, istilah kerennya tuh tune in. Oke, betul bahwasannya ada pemain seperti J. Itses yang langsung bisa tune in. Ada juga Ragnar Oratmangun, ada juga Tom He, ada juga Kelvin Verdong, dan ada juga Nathan Choaon. Tapi kan tidak semudah seperti yang kita pikirkan, karena Kevin Dix sudah mulai bermain di round 3, bukan mulai dari round 2. Nah, itulah yang harus kita pahami. Walaupun berkali-kali saya tegaskan dan juga jelaskan bahwa Kevin Dix ini bukanlah kualitasnya grade A, tetapi grade A double plus, A++. Karena seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya, pemain ini punya pengalaman yang luar biasa bermain di Eropa. Bukan saja bersama klubnya di Liga Denmark, tapi juga di kompetisi antar klub Eropa. Bahkan di pertandingan terakhir yang klubnya main itu lawan Real Betis, Kevin Dix bisa mencetak gol. Meskipun itu dari penalti, tapi kan ya gak sesimpel itu mencetak gol dari titik putih. Dan kita tahu dia adalah spesialis penalty taker. Jadi ini memang udah pemain yang bagus lah, udah gak perlu diragukan, dan kemungkinan juga dia akan cepat beradaptasi. Tapi kita jangan memberikan dia tekanan, dan kita juga jangan sampai salah paham bahwa dengan adanya Kevin Dix kemudian Jepang akan sulit mencetak gol.
Nggak seperti itu dong cara kita berpikir ya. Tetapi cara kita berpikir seharusnya dengan adanya Kevin Dix, koordinasi di lini pertahanan akan semakin rapi. Apalagi pada saat ada crossing-crossing yang masuk, pada saat ada situasi corner kick, atau juga throw in, atau juga free kick. Jadi tentu sangat disayangkan bahwa kemungkinan besar Kevin Dix belum bisa membela tim nasional Indonesia pada saat nanti lawan Arab Saudi dan juga Jepang. Kan Jepang dulu ya. Tapi sekarang ini kan bahasanya masih kemungkinan besar. Artinya masih ada peluang tipis. Jadi ya bukan tidak mungkin nanti jika dikejar, ya anything can happen. Dengan sekarang Ketua Umum PSSI adalah Pak Erick Thohir. Anything can happen. Segala sesuatunya bisa saja dipercepat. Ya, kita harapkan yang terbaik. Tapi di sisi lainnya kita juga perlu berpikir jika ada pemain lain yang nanti bisa masuk untuk juga bisa mempersolid lini pertahanan timnas kita. Nah, saya tiba-tiba kepikiran tentang Elkan Baggett. Oke lah, dalam beberapa pertandingan juga Elkan Baggett tidak bermain sesuai ekspektasi kita. Ada juga dia melakukan kesalahan. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa pemain ini usianya masih muda. Dia baru saja berulang tahun ke-22-nya ya. Jadi pemain ini masih sangat muda. Dia masih dalam proses menjadi pemain yang matang. Beda dengan Kevin Dix. Jadi jika pemain muda seperti Elkan Baggett, Justin Hubner, Ivar Jenner, atau juga Rafael Strijk, atau mungkin juga Nathan, kadang-kadang sering melakukan kesalahan, ya itu adalah bagian dari proses mereka untuk menjadi pemain yang lebih matang lagi. Walaupun mereka kita tahu bermainnya di luar negeri. Tapi saya tiba-tiba kepikiran Elkan Baggett. Karena teman-teman, gol lawan Bahrain itu, satu gol yang timnas kita kemasukan itu ada umpan silang dari corner. Beberapa kali para pemain Bahrain itu memberikan umpan-umpan silang yang menyulitkan para pemain kita yang bermain di lini pertahanan untuk menghalau bola tersebut. Dan kemudian lawan China, para pemain China itu kirim long ball. Jadi mungkin ya, saya mengatakan mungkin, saya ulangi lagi nih, mungkin juga pelatih dari Bahrain dan juga dari China nih sudah membaca. Nih kalau para pemain memberikan umpan-umpan tinggi, umpan-umpan crossing, long ball, kemungkinan para pemain dari tim nasional Indonesia akan kesulitan untuk mengantisipasi hal tersebut. Ternyata memang itulah fakta dari 2 pertandingan terakhir. Crossing-crossingnya berbahaya. Meskipun tidak selalu crossing. Kan ada juga umpan-umpan datar ya. Tapi kan banyak tuh umpan-umpan tuh yang diberikan tuh langsung ke jantung pertahanan kita, sulit banget diantisipasi. Ya karena memang dengan formasi 3-4-3 tentu akan ada ruang yang terbuka di salah satu sektor sayap. Tapi jika, ini kan saya masih mengatakan jika, bukan artinya pasti. Jika ada pemain seperti Elkan Baggett, ya kemungkinannya kecil bagi para pemain tim lawan itu untuk bisa menciptakan kepanikan atau juga kemelut di depan mulut gawang dari Martin Paes. Jadi memang saya pikir alangkah baiknya jika Elkan Baggett atau juga Shin Tae-yong melupakan apa yang sebelumnya terjadi di antara mereka. Tapi cobalah Elkan Baggett kembali dipanggil untuk membela tim nasional Indonesia, karena kepentingan Elkan Baggett itu sebetulnya hadir juga cukup baik untuk bisa menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia kita. Karena kita perlukan sebetulnya pemain seperti Elkan Baggett. Dan Elkan Baggett memang untuk saat ini, yang sebelumnya juga saya sudah tahu bahwa dia mengalami cedera. Maka itu dia belum lagi bermain bagi klubnya Blackpool. Blackpool ini kan kalau nggak salah bermain di kasta ketiga ya, di kompetisi sepak bola Inggris ya. Setelah Premier League ada Championship, terus kalau nggak salah League One ya. Tapi sebelumnya dia bermain sebagai pemain inti. Namun yang saya dapat informasi bahwa dia sedang berjuang keras untuk pulih kembali dan kemungkinan akan segera pulih. Jadi bukan tidak mungkin ya, bukan artinya pasti. Karena kenapa saya ulangi bukan tidak mungkin atau kemungkinan? Karena teman-teman kadang-kadang memelintir ya penjelasan saya. Kayak seolah-olah Bung Binder mengatakan pasti enggak. Jadi kalian pun harus lebih cerdas lagi untuk bisa mendengarkan sudut pandang atau juga analisis dari para pengamat. Jangan serta-merta langsung kalian telan tuh secara mentah tanpa kalian proses dulu di pikiran kalian masing-masing. Jadi saya mengatakan kemungkinan dia juga akan segera pulih. Dan memang beritanya sudah beredar di mana-mana karena memang informasi ini didapatkan dari dalam
Blackpool sendiri dari asisten pelatihnya yang mengatakan kemungkinan dia akan segera pulih. Nah, artinya jika Elkan Baggett juga tersedia, gak ada salahnya juga kalau dipanggil untuk bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Bukan berarti dia akan langsung diturunkan, enggak. Tapi saya masih ingat pada saat Elkan Baggett ini available, dia selalu diturunkan dan tidak selalu mengecewakan. Oke juga permainannya, apalagi kalau timnas kita mendapatkan corner. Nah, itu salah satu plus point. Sulit banget mengawal dia. Belum lagi kalau ada long throw. Kalau nggak salah Arhan sendiri mengatakan bahwa ini yang paling bisa menerima umpan dari Arhan itu dari long throw, dari lemparan ke dalam adalah Elkan Baggett. Jadi saya pikir pada saat timnas kita membutuhkan poin, kalau bisa menang bagus, lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Tapi lawan Jepang kan saya pikir realistisnya mengincar 1 poin ya. Kalau bisa dapat 3 poin bagus. Nah ini Elkan Baggett ini sebetulnya dibutuhkan loh teman-teman. Pemainnya masih muda dan pemainnya saya pikir oke-oke saja, baik-baik saja. Dan ingat loh, dia memilih Indonesia bukan Thailand loh. Jadi saya pikir inilah waktunya agar semua pihak ya menurunkan ego masing-masing, baik Elkan Baggett, baik Shin Tae-yong, dan fokus untuk berjuang bagi tim nasional Indonesia agar timnas kita bisa kembali mendapatkan poin setelah hilang 3 poin di pertandingan lawan China tersebut. Jadi saya juga masih menunggu nanti langkahnya ke depan seperti apa untuk bisa mempersolid lini pertahanan pada saat Kevin Dix ini kemungkinan tidak akan bisa tampil bagi tim nasional Indonesia pada bulan November nanti. Sangat disayangkan. Karena saya pernah katakan bahwa memang Kevin Dix itu adalah pemain yang ideal untuk mengisi pos lini pertahanan bersama Jay Inces dan Rizky Ridho. Kita harapkan tentu Shin Tae-yong memilih pemain-pemain terbaiknya tanpa juga melakukan banyak perubahan agar chemistry di antara para pemain itu bisa terbentuk dan dipertahankan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, karena di round 3 ini bukanlah tempat atau waktunya untuk melakukan yang namanya eksperimen. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan, karena saya sekarang juga harus langsung berangkat untuk siaran pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persija Jakarta. Dan saya akan kembali besok dengan episode terbaru dari Bincang Bareng Binder. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.